Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani Nurjanah dari PPSDM Angkatan 4 Kelompok 2 Pendaftaran di Kabupaten Bekasi. Pada agenda 3 ini ada 3 poin. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua work of government, dan yang ketiga adalah pelayanan publik. Poin pertama pada agenda 3 ini adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, beretika publik, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN dibagi menjadi 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik dan kode perilaku ASN ada beberapa, seperti jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan informasi yang benar. Kode etik dan kode perilaku ASN ini selengkapnya ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Poin kedua pada agenda 3 ini adalah Work of Government. Work of Government atau WOG adalah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mengintegrasikan upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Pada WOG ini ada beberapa problem atau masalah. Problem yang pertama adalah ego sektoral. Ego sektoral ini berkaitan dengan mental cerobong, yaitu pola pikir dan tindakan yang melekat pada sektor atau bagian tertentu, dan tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi atau perusahaan atau negara yang sama. Problem yang kedua adalah tumpang tindih. Tumpang tindih ini adalah overlapping, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa satu pekerjaan yang sama dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok, sehingga menghasilkan pekerjaan yang kembar atau ganda. Dan problem yang ketiga adalah inefisiensi. Efisiensi ini bisa diartikan dengan pemborosan, yaitu pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Dengan adanya problem itu, didapatkan solusinya ada 3. Solusi untuk mengatasinya, yang pertama adalah kedekatan dan perlibatan. Kedekatan dan perlibatan ini adalah perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama, unifikasi resmi, identitas masing-masing, masih nampak, dan penggabungan struktur baru. Solusi yang kedua adalah koordinasi, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak dengan pertukaran informasi, perencanaan bersama, dan kerjasama sementara. Solusi yang ketiga adalah integrasi. Integrasi adalah kolaborasi sementara sebagai perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerja sama. Dan penerapan WOG ini di Indonesia ada beberapa. Di sini saya mengambil contoh 2 penerapan WOG di Indonesia. Contoh yang pertama adalah Kemendagri, Kemensos, dan Forum Rektor Jalin Kerjasama. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pentingnya data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa dan penyelenggaraan sosial desa. Kemendagri baru saja menandatangani nota kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Forum Rektor Indonesia atau FRI untuk menguatkan kerjasama di bidang penyediaan data-data desa presisi. Penerapan WOG yang kedua di Indonesia adalah cetak KIA, Dukcapil jalin kerjasama dengan rumah sakit. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya bertekad mempercepat pencetakan Kartu Identitas Anak atau KIA dengan menjalin kerjasama dengan rumah sakit.
Dengan kerjasama ini, pihak rumah sakit diminta melaporkan data setiap ada kelahiran anak, sehingga pihak orang tua tidak perlu lagi mengurus ke kantor Dukcapil. Dan poin yang ketiga dari agenda 3 ini adalah pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada pelayanan publik ini ada 3 unsur. Unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Selanjutnya adalah 9 prinsip pelayanan yang baik. Prinsip-prinsip ini adalah yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. 3. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. 4. Non-diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. 5. Mudah dan murah. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan itu terjangkau oleh seluruh warga negara. Sedangkan mudah itu artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan itu masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan cara mewujudkan tujuan itu dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah ini harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik ataupun non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan. 8. Akuntabel. Akuntabel ini adalah penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan prinsip yang terakhir adalah berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain untuk melindungi masyarakat secara merata tanpa dibeda-bedakan dan harus adil. Dan materi terakhir yang akan saya bahas adalah personal branding. Personal branding adalah proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Personal branding dari saya pribadi adalah saya akan berkepribadian lebih baik lagi, membuat konten-konten yang bermanfaat di media sosial dan membantu orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan manfaat dari konten yang saya buat, menjadikan diri saya sendiri sebagai figur yang menginspirasi orang lain dengan usaha yang saya lakukan sehingga saya bisa mencapai apa yang saya cita-citakan. Berkepribadian sopan, baik, ramah, suka berbagi, dan menyenangkan. Dan personal branding yang ingin saya ciptakan adalah inspiring atau menginspirasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.